Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, membaca dari kitab Al-Ghayatu wat Taqrib, karya dari Al-Imam Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Baik, pada pertemuan sebelumnya terakhir kita di pembahasan Salatul Khauf. Masih ada satu, saya ulangi sebelum kita masuk di Kitabul Janaiz. Taib. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya kemarin saya sudah sebutkan bahwa syariat tentang salat khauf ini, ya, ada beberapa ayat, ya, dalilnya di dalam Al-Quran. Di antaranya apa yang telah kita sebutkan di dalam Suratun Nisa, ya, di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian merasakan ketakutan atau takut, maka salatlah, apakah dengan berjalan atau berkendaraan. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan adanya dasar tentang salatul khauf ini. Dan kemarin telah kita terangkan bahwa salatul khauf adalah salat yang dilakukan karena adanya rasa takut. Dan di sini penulis rahimahullahu taala tidak terbatas hanya menyebutkan tentang, ya, salatul khauf di kondisi perang, tapi umum, yang jelas ada kekhawatiran pada diri, ya. Di sini disebutkan misalnya banjir, atau ada kebakaran, atau ada yang dikhawatirkan dari hewan buas, ya, atau hal-hal yang bisa membahayakan, dan waktu sholat itu masuk, maka boleh dia melakukan sholat dengan metode sholatul khauf, sebagaimana yang telah kita terangkan kaifiatnya. Taib. Jadi kata penulis di sini rahimahullah, wa sholatul khaufi ala thalathati adrubin. Ya, salat khauf, salat karena takut itu ada 3 bentuk. Yang pertama, ayakuna al-adu fi ghairi jihatil qiblah. Jika musuh itu posisinya selain dari arah kiblat, ya. Fa yufarriquhum al-imamu firqataini. Maka seorang pemimpin atau pasukan
pimpinan pasukan, dia membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Firqatun taqifu fi wajhil adui, satu kelompok berdiri menghadap ke musuh. Wa firqatun taqifu khalfahu, dan satu kelompok lagi berdiri berada di belakangnya dia, sebab dia sedang mengimami. Ya, di belakang imam ada kelompok yang ikut salat bersama imam, dan ada yang menjaga, ia berhadapan dengan musuh. Fa yusalli bil firqati allati khalfahu rak'atan, kemudian salatlah kelompok yang pertama yang berada di belakang imam satu rakaat, ya tentunya bersama imam, ya berjamaah. Tsumma tatimmu li nafsiha, ya setelah satu rakaat, ya maka dia sempurnakan sendiri salatnya. Wa tamdi ila wajhil adui, setelah sempurna kemudian dia berjalan, ya menuju ke arah musuh, ya untuk menjaga yang lainnya. Ya, jadi selesai sholat, kelompok yang pertama, wa ta'ti at-ta'ifatul ukhra. Nah, sekarang kelompok kedua lagi, ya maju, ya bergabung di di sholatnya bersama imam. Jadi sebenarnya imam itu menunggu, ya menunggu. Jadi misalnya kelompok pertama sholat bersama imam, takbiratul ihram dapat bersama imam. Setelah selesai satu rakaat, maka rakaat atau kelompok yang pertama ini tidak ikut imam lagi, tapi dia sempurnakan sendiri sholatnya sampai selesai. Ya, mau sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat dan seterusnya, dia selesaikan. Terus imam apa yang dia kerja? Imam berdiri menunggu, ya berdiri dalam keadaan sholat, menunggu kelompok lain yang sedang menjaga itu sampai datang, ya, bergantian. Nah, ketika bergantian, jadi kelompok yang pertama tadi yang menyempurnakan sholatnya sudah selesai dari sholat, maka datang kelompok kedua langsung ikut bersama imam, Fa yusalli biha rakatan, kemudian kelompok yang kedua ini sholat juga 1 rakaat. Ya, kalau dia kelompok yang kedua sholat 1 rakaat, berarti imam, karena ikut bersama imam, berarti imam sudah berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, berarti imam sudah berapa? Imam sudah 2 rakaat. Ya. Fa idza jalasa al-imam litasyahhud, kalau imamnya sudah duduk untuk tasyahud, ini contoh salat 2 rakaat, ya. Maka wa tatimmu li nafsiha, maka kelompok yang kedua ini menyempurnakan sendiri salatnya. Ya, yusallimu biha wa yusallimu biha, kemudian salam bersamanya. Jadi sebenarnya di sholatul khauf ini, di cara yang pertama disebutkan oleh penulis, jadi seorang pemimpin itu membagi dua pasukan. Ada kelompok pertama, ada kelompok kedua. Kelompok pertama dulu sholat bersama imam 1 rakaat, ya. Sambil imam menunggu, maju lagi kelompok yang kedua sholat 1 rakaat. Jadi sebenarnya kelompok yang pertama dia dapat takbiratul ihramnya bersama imam, dan kelompok yang kedua dapat salam bersama imam. Ya, jadi ditunggu. Ini cara yang pertama. Dan ini pernah dilakukan salat yang seperti ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ghazwah, di peperangan namanya Dzatur Riqa.